Kan uniknya, halo, ya. Selamat sore, Up Concept Store. Selamat sore Luis Thomas Ire, selamat sore Ahmad Eskom. Selamat sore. Sabar ya semuanya. Salam blogger, salam. Hore! Kakak Nunik Utami. Halo. Aduh, mati lampu. Listriknya udah nyala kakak sekarang. Ini udah lumayan terang ya. Aku buka pintu gede-gede. Terang ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali seperti ini. Oke, baik buat teman-teman semuanya. Iya, buat semuanya tadi Mbak Nunik juga ya. Kita tadi udah live di IG Blog Feb ini, tapi tadi ada kendala, narasumber kita listriknya padam sehingga belum bisa bergabung. Jadi saya sudah di demo nih Kak sama orang-orang. Mana narasumbernya? Gimana Kak? Asik nih. Kak Nuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kemarin? Puasanya lancar waktu Ramadan kemarin? Lancar. Suara aku gimana? Jelas nggak? Jelas nggak? Sejelas orangnya. Oke, lancar ya. Alhamdulillah puasanya, lebarannya juga lancar bareng keluarga ya, Kak. Alhamdulillah, seneng banget. Di rumah aja tapi. Kenapa? Iya di rumah aja. Justru kalau karena di rumah aja ya, jadinya lancar, nggak kepanasan, enak. Kita tidak perlu ke rumah orang juga ya. Capek-capek ke rumah tetangga. Oke, baiklah kalau gitu kita ketemu di ngobrol bareng Blogfam, merupakan salah satu program talk show dari Blogfam Reborn, dan sudah ada 3 episode sebelumnya, yaitu Kang Iwok dengan kepenulisan buku anak, kemudian ada Bang Ragil Duta dengan moto foto pakai handphone, ada Pak Jaf atau Pak Rane dengan tema podcast. Nah, kali ini di Ngobrol ya, kita akan ngobrol tentang digital marketing dengan narasumber Kakak Nunik Utami yang cantik kece badai sore ini. Dan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya tentang digital marketing, boleh ya langsung nanya, nanti akan dijawab oleh Kak Nunik ini ya. Oke, Kak Nunik, kita langsung aja ya, karena dari tadi saya mau nanya nih, apakah sebenarnya digital marketing itu secara umum? Karena saya sendiri mungkin belum terlalu paham tentang digital marketing. Tahu juga, teman-teman juga pengen tahu. Apa sih digital marketing? Silakan, Kak. Ya, sebenarnya sih digital marketing itu ya bahasa mudahnya adalah kita menjual, dalam tanda petik menjual, atau kita mengenalkan ke orang, atau mengenalkan produk
atau jasa atau bahkan diri kita sendiri itu melalui digital, melalui online lah gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu Kak. Jadi kita go digital gitu ya, mengenalkan di daring dalam jaringan online lah gitu. Sebenarnya ini kok namanya sebenarnya sudah hampir semua orang sudah melakukan ini, disadari atau tidak gitu, mereka melakukan digital marketing. Kita main-main sosmed pun itu sudah termasuk digital marketing gitu, secara tidak sengaja, secara tidak langsung, atau menyadari atau tidak gitu Kak. Oke, baik. Saya dulu nih ada kembali yang tadi sudah bergabung tuh Kak Nuni, kita hampir setengah jam. Mereka hanya mendengarkan saya forong-forong jelas ya. Ada Kak Handoyo, Vita, terus ada siapa lagi nih? Iya, ada Afzazul, kemudian ada Kakak Ahmad, ada Kakak Ratri ya, Ratri. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kita. Jadi tadi udah dijelasin sama Kak Nunik ya. Selamat sore juga untuk Presiden kita, Mak Labi Bazai. Kita lanjut, karena baru satu pertanyaan kok yang saya sampaikan ke Kak Nunik, yaitu apakah digital marketing itu intinya adalah kita go digital gitu ya, ke dunia daring ini. Oke, sejak kapan sih sebenarnya Kak Nunik menerapkan digital marketing ini? Sebenarnya sih udah lama ya. Saat saya mulai ngeblog, itulah sebenarnya secara tidak langsung saya melakukan digital marketing. Itu mengenalkan blog ke orang-orang. Itu tahun 2005 saya mulai ngeblog ya, sama BlogFab tuh. BlogFab 2007 ya, dulu kita ketemunya ya, 2007. Oh ya, ke BlogFab 2007. Tapi ngeblognya mulai dari 2005. Iya, 2005. Nah, itu saya mulai ngeblog. Saat itu juga saya mulai mengenalkan blog ke orang-orang. Saya tulis artikel di blog, saya kenalkan lagi ke orang-orang. Saya, ayo dong subscribe, dulu kan suka ada ya, subscribe blog ya, dulu Blogspot ya, pakainya. Nah, itu tulisan kita langsung masuk ke email mereka, ada notifnya. Nah, itu kita bisa itu berarti sama saja dengan digital marketing, mengenalkan blog kita. Tapi pada saat itu memang belum dimonetize ya, jadi masih belum berbayar, belum menghasilkan uang gitu ya, belum. Nah, tapi itu adalah cikal bakalnya, sudah mulai dengan digital marketing, itu sudah mulai. Berarti lebih ke bagaimana membranding diri melalui blog dulu waktu itu. Nah, awalnya blog. Dulu sosial media ramai sekarang ya. Yang ramai itu adalah blog dan fitur ya. Nah, jadi dari blog itu kita membranding diri kita sendiri. Kita ingin tahu kita sebagai apa dan siapa ya dari blog. Kita pengen cerita tentang parenting, itu berarti kita mengenalkan diri kita sebagai orang yang peduli dengan parenting. Kita tulis artikel-artikel tentang parenting. Gimana sih cara menangani anak yang rewel? Gimana sih cara kasih makan menu-menu untuk anak-anak seperti apa sesuai kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kita bisa membranding diri sendiri, atau bisa juga blognya berisi misalnya finansial. Seperti apa sih kita yang mengelola keuangan ya kayak gitu. Nah, itu kita bisa membranding diri di situ. Itu sama aja tuh digital marketing juga. Jadi mengenalkan diri kita melalui online, itu melalui blog gitu. Jadi selain blog, media sosial juga termasuk di dalamnya. Nah, seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, itu sosial media itu justru mungkin jadi lebih kuat untuk membranding segala sesuatu yang kita inginkan, ya diri sendiri, ya produk, ya jasa. Justru media sosial juga jadi lebih memungkinkan, lebih membuat kita berhasil untuk membranding semua itu. Karena sekarang nomor satu adalah kita sama orang atau calon buyer, calon klien, pasti kita ngasihnya kan media sosial ya. Instagram lo apa, Twitter lo apa. Nah, dari media sosial itu kita lebih bisa mengenalkan diri sendiri. Dan dari media sosial juga kita bisa lebih mengenalkan blog kita ke orang-orang, masyarakat luas. Jadi semua sambung menyambung. Antara ya. Terkait antara blog sama media sosial itu saling terkait. Jadi
sudah seharusnya kita punya semua, ya blog, ya apa namanya, ya media sosial juga harus punya semua. Itu untuk memperkuat. Oh ya, saling ini ya, koneksi saling, begitu semua ya. Saling melengkapi. Mungkin ada. Mungkin ada dari saya sendiri juga masih pengen tahu nih, menerapkannya tuh bagaimana langkah awalnya tuh Kak, gitu. Menerapkannya misalnya yang punya IG tapi dia nggak punya blog nih sekarang, itu saya harus bikin bagaimana ya Kak, gitu. Memang satu persatu harus mulai ya, satu persatu harus mulai pelan-pelan. Pertama blog dulu, tapi kalau misalnya memang belum punya blog ya udah sosial media dulu. Itu bisa yang mana duluan? Boleh yang mana duluan? Blog duluan boleh, sosial media dulu juga boleh. Terus apa kalau itu kalau udah hari gini, sekarang ini, sebaiknya kalau memang belum punya blog, cobalah mulai langsung dengan top level domain. Blog yang misalnya kayak nunikutami.com ya. Kalau dulu kita nunikutami.wordpress.com atau .blogspot.com, blogsam juga dulu ada, multiply dulu ada. Kalau sekarang langsung aja bikin level domain kalau memang kita niat untuk langsung memonetize blognya. Nah itu blog. Sosial media kan gratis ya. Sosial media yang sekarang sedang hype banget itu Instagram. Jadi harus punya nih Instagram. Nah, kedua Twitter. Twitter itu juga harus punya. Nah, lengkapilah dengan Facebook. Facebook sih memang sudah tidak terlalu digunakan lagi untuk branding segala macam ya, tapi harus punya. Tapi Instagram, nah itu wajib gitu. Terserah yang mana aja duluan yang. Yang paling susah saat menerapkan digital marketing ini apa Kak? Itu merayapkan dulu kah? Tertatih bagaimana? Yang paling susah memang mengelola semuanya ya, karena kita punya semua platform sosial media, itu mengelolanya memang agak susah. Kita harus pintar membagi waktu untuk kapan kita mengelola Instagram, kapan kita Twitter. Nah, sebab yang susah itu memang dua. Kalau Facebook kan kalau kita udah minta request pertemanan, itu kalau udah di-accept sama orang, itu kita udah saling temenan. Tapi kalau Twitter dan Instagram, kita follow orang, mereka belum tentu follow kita, gitu. Jadi itu yang tuh usaha keras lagi supaya, dong follow kita. Nah, karena di mana-mana itu kayak brand-brand, kalau memang mau dimonetize ya, brand-brand itu melihatnya adalah follower. Setelah itu engagement-nya. Follower dibanyakin dulu, coba kita harus bergaulnya agak diluasin, jadi kita bisa dong saling follow ya kayak gitu. Itu memang agak susah ya, agak takes time banget nih. Tapi ya memang harus, kan nanti kita jadi tidak berhasil untuk melakukan digital marketing gitu. Justru untuk itu ya, Instagram, Twitter itu memang susah. Ketika kita follow orang, belum tentu kita udah berteman sama orang itu, kecuali dia juga follow kita. Jadi untuk kita memasarkan kemampuan diri atau memasarkan produk juga susah di situ ya. Karena yang dilihat biasanya dari pihak yang memberikan ini ya, itu biasanya jumlah followersnya gitu. Iya. Saya paham. Mungkin ada yang kan dari itu apa tadi yang saya tanya, yang paling susah tuh menerapkan itu selain kalau di IG di Twitter, apalagi Kak yang paling susah menerapkan digital marketing? Ya, itu adalah meningkatkan engagement rate. Engagement rate itu misalnya itu kita singkat ER ya, ER itu kalau kayak Instagram itu kita selain dilihat followernya, dilihat juga nih tingkat apa sih orang berinteraksi dengan Instagram kita, itu tingkat kayak gitunya tuh dilihat juga. Jadi kalau semakin tinggi engagement rate berarti semakin bagus, berarti semakin banyak juga orang yang follow, like atau komen atau melihat Instagram kita. Itu susah juga karena itu kita belajar algoritma ya, algoritma di kan Google ada algoritmanya, Instagram juga ada. Nah, kita harus tahu tanpa dikasih tahu kayak gini, jadi selama ini tuh kalau sosial media apapun itu nggak pernah ada yang ngasih tahu kita algoritmanya kayak gini loh, cara kerjanya kayak gini loh. Nah, tapi kita harus mempelajari sendiri di situ. Jadi
kita harus usaha banget supaya banyak orang yang paling tidak melihat ke Instagram kita. Nah, setelah itu komen, like, nah, itu juga meningkatkan engagement rate kalau Instagram kayak gitu. Blog lain lagi, blog itu kita temenannya sama Google ya, sama Google. Jadi kita mempelajari algoritmanya Google. Nah, itu caranya beda lagi. Caranya ya bikin artikel, terus rajin dan rutin juga mengenalkan ke orang-orang kayak gitu supaya viewersnya naik. Nanti Google jadi lebih ngenalin lagi blog kita. Jadi setiap platform itu beda-beda Kak, cara penanganannya itu susah juga kayak gitu. Benar-benar harus dipelajari. Gitu. YouTube juga. Okay. YouTube juga. YouTube itu sekarang mulai berkembang. Tadinya saya belum mau YouTube nih, belum mau punya YouTube. Paling punya akun tapi masih main-main lah, belum rutin di itu. Nah, seiring berjalannya waktu orang ininya YouTube gitu. Jadi YouTube-nya apa? Orang tuh melihatnya kan lebih seneng visual ya, gitu ya. Udah akhirnya YouTube. Gitu. Harus di ini juga, harus mulai di monetize juga. Gitu. Di YouTube ya. Oke, jadi ini saya mau lanjut tapi tadi ada yang nanya nih Kak, saya nyari dulu ya. Jika menggunakan YouTube juga bagaimana Doni Rahayu? Udah dijawab ya sama Kak Nunik barusan. YouTube juga. Oke. Terus kita bahas dulu nih satu pertanyaan dari Kak Husnul. Untuk branding diri itu, untuk digital marketing sebaiknya harus fokus satu hal gitu ya Kak? Mungkin maksudnya kayak blog itu blog yang berniche gitu Kak? Gimana itu? Oh gitu. Kalau untuk branding diri itu bebas ya. Kalau misalnya kalau saya sih gak suka niche karena saya menyukai banyak hal ya, budaya, ya parenting, ya sejarah. Jadi saya kepengen membranding saya bahwa saya itu suka banyak hal dan semuanya relate, yaitu lifestyle. Kalau lifestyle itu kan kita seneng masak gitu atau seneng jalan-jalan ngeliat-ngeliat situs-situs sejarah, itu kan masih relate ya. Jadi saya tidak mau punya niche, nggak mau punya niche. Tapi kalau teman-teman kuat di satu hal, misalnya seneng cooking aja atau seneng traveling aja, boleh pakai satu niche kayak gitu. Tapi harus kuat. Kelemahannya untuk niche adalah kita harus kuat karena saingannya sesama yang punya niche yang sama. Tapi kelebihannya adalah kalau orang lain itu cari yang speknya bagus, yang niche-nya cuma satu, itu kita langsung ke dia gitu, langsung bisa tertuju ke dia gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya pakai niche tapi tidak harus satu niche itu aja gitu, nggak harus kayak gitu, banyak hal juga nggak apa-apa. Baik di blog, media sosial seperti salah satunya YouTube juga ya, itu kalau memang kita kuat untuk satu niche aja oke, gitu. Boleh, kayak gitu. Kayak satu contoh ya, anak saya itu dia sedang mengembangkan YouTube-nya, dia cuma mau satu niche yaitu gamers. Dia gamers. Jadi dia udah saya bujuk-bujuk dia, udah kamu masukin lah misalnya jalan-jalan kemana, traveling masukin, atau suka tentang sejarah masukin. Dia nggak mau mah, pokoknya niche aku harus sempit, harus satu. Dia kayak gitu. Sedangkan saya enggak, yang banyak hal gitu. Ya. Jadi misalnya kalau Kanunik sendiri nih di blog tentang apa aja? Apakah hanya satu niche? Gado-gado. Kalau blog nih, kita nanya blognya dulu. Dari dulu itu gado-gado. Aku dimanapun aku gado-gado. Di blog juga aku gado-gado, di sosmed gado-gado. Bikin buku pun aku pengen banyak hal. Aku nggak bisa untuk satu niche aja. Karena kalau misalnya lagi sumpek nulis yang satu, aku akan nulis tentang tema lain gitu Kak. Jadi itu refreshing juga. Jadi masuknya lifestyle. Refreshing juga. Mata-mata satu aja. Oke. Nah, kalau misalnya tadi bicara soal digital marketing itu ada banyak kanal ya, ada blog, media sosial, termasuk YouTube dan lain-lain. Apakah kalau di blog itu saya sering dengar istilah SEO nih Kak? SEO. Kalau SEO itu bahasa Indonesia menggoreng ya. Kalau SEO itu bahasa Indonesia menggoreng tanpa minyak. Nah, kalau di dunia blog nih SEO ini itu apakah dia juga bisa dikatakan sebagai metode dan teknik untuk digital marketing juga Kak? Atau enggak? Gitu. Jawabannya adalah iya banget. Jadi salah satu
kita untuk membranding diri kita sendiri di digital marketing, yaitu pakai SEO. Ini khusus, ini sebenarnya blog dan YouTube ya. Kita blog dulu ya, kita bicarakan blog. Blog itu kan apa namanya, semakin dikenal oleh Google, itu semakin akan dikenal masyarakat juga. Jadi Google itu membantu kita untuk memunculkan blog kita di mesin pencarian Google. Nah, karena itu kita harus baik-baikin Google. Baik-baikinnya gimana ya? Itu salah satunya adalah pakai SEO. SEO itu semakin membuat blog kita dipercaya sama Google sebagai blog yang baik, blog yang bagus, blog yang isinya benar, blog yang bermanfaat. Nah itu. Terus SEO juga ini membuat kita blog kita, artikel kita itu mudah untuk mencapai di halaman pertama Google. Dengan mencapai halaman pertama Google, itu kita semakin dikenal juga sama masyarakat. Jadi branding juga itu. Nah, SEO-nya sendiri teknik tertentu. Misalnya di artikelnya kita pakai keyword apa gitu. Terus ada cara-caranya gitu. Ada cara-cara tertentunya kayak gitu. Ya, ini berarti menjadi PR juga nih buat Blog Fam nih. Selain ada tema ngoblog digital marketing nih maknya, harus ada tema tentang ini SEO ini ya. Karena banyak orang tuh pengen tahu gitu gimana sih, apa sih SEO itu. Oke, ini PR nih buat Blog Fam nih untuk yang berikutnya. Oke, Pak Kanu nih, masih ini ya, masih jelas ya suara saya? Masih jelas ya, Kak? Oh iya, yuk. Udah jelas ya suara saya, Kak ya? Jelas. Oke, apa saja produk yang sudah Kakak jual di blog maupun media sosial, baik produk milik sendiri ya, karena Kakak juga penulis buku, maupun produk luar, brand-brand luar, tapi nggak perlu nyebut mungkin ya, atau kalau mau disebutin bolehlah brand luar ini yang dijual di blog. Boleh dong bagi-bagi informasi ke kita. Jadi kalau produk sendiri, selain branding diri sendiri, itu kan sama aja jualan ya, ibaratnya menjual diri sendiri untuk orang tahulah bahwa kita tuh siapa, penulis buku atau gimana. Nah, itu ya, pertama branding diri sendiri. Kedua, jelas buku ya, buku, kalau saya kan nulis buku, nah itu kita kenalin buku kita dari situ. Setelah itu, apa namanya, aku juga pernah jualan jilbab nih, Savana Hijab namanya. Nah itu aku juga jual pakai digital marketing Savana Hijab ya, pakai kerudung. Terus apa namanya, kalau produk-produk bukan milik sendiri itu banyak gitu, lihat aja deh, nggak susah ya untuk disebut satu persatu. Di blog iya, di sosmed juga iya. Tuh. Jadi bisa dilihat situ. Jadi kita klien yang butuh influencer, nah dari situ kita pakai dia tuh semua, ya blog iya, juga sosial media juga iya. Banyak sih, gitu. Oke. Saya mau nanya nih Kak, seberapa jauh indikasi kesuksesan Kakak nih? Mungkin Kakak pernah membuat perbandingan ketika sebelumnya melakukan penjualan secara tradisional atau konvensional dengan ketika ke digital marketing ini melalui daring ini. Seberapa jauh sih? Mana yang lebih sukses nih Kak? Ada pernah bikin perbandingan nih tentang itu? Pernah. Saya bicarakan sewaktu saya jualan Savana Hijab ya. Waktu itu saya namanya produksi kerudung ini, saya kan produksi sendiri. Terus saya jual di offline. Offline itu saya bukan di pasar apa ya, pasar bazar gitu deh. Bazar gitu, pasar dadakan, bazar kayak gitu. Nah, itu saya sambil nawar-nawarin lewat online. Ternyata jauh lebih sukses di online. Itu jauh banget perbedaannya. Akhirnya saya cuma sekali tuh buka bazar. Saya udah nggak buka-buka bazar lagi, tapi lanjut online. Nah, online itu bisa berlanjut terus, kayak gitu. Online itu bisa jauh lebih berhasil. Akhirnya ya udah online aja gitu. Jadi perbandingannya tuh jauh banget deh. Jadi kalau dalam skala 1 sampai 10 di online itu bisa 10. Sedangkan di offline itu 2 maksimal 2. Jadi hari gini
orang lebih seneng jualan tuh belanja tuh lewat online. Kita juga punya temen di kita juga kan ibaratnya kalau di online itu juga lebih mudah ya kenalinya. Kita punya temen misalnya 1.000 orang di online, itu kan kita sekali mengenalkan produk itu bisa langsung 1.000-1.000-nya orang lihat. Kalau offline kita ketemu kan satu, dua gitu kan, atau mungkin misalnya ketemu di arisan kan cuma segitu. Jadi cuma itu yang kita temui. Sementara kita jauh banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau arisan itu kita harus pergi ke tempat arisan, kita harus dandan rapi, harus. Nah, sedangkan kalau online kita bisa mengenalkan lebih banyak orang tanpa kita kemana-mana. Itu lebih efektif, lebih singkat kayak gitu. Menghemat waktu ya Kak ya. Sambil bisa ngelakuin hal lainnya di rumah, ibu rumah tangga begitu. Cocok banget, ibu rumah tangga, freelancer, nah itu cocok banget. Untuk side job yang ngantor mau cari side job juga itu bisa lewat online, lewat digital marketing kayak gitu. Dalam pandangan Kak Nunik nih, orang yang sudah berkecimpung di dunia digital marketing sekian lama, apakah tren digital marketing ini sudah bisa dikatakan dia sepenuhnya menggantikan yang tradisional atau dia 80% marketing, 20% masih tradisional ini? Bagaimana menurut Kakak? Kayaknya sih gini, memang memasarkan produk atau branding itu jauh lebih efektif dengan digital marketing ya. Tapi ada juga orang yang kepengen sekalian jalan kaki gitu ya. Nah, itu masih perlu juga yang offline atau yang tradisional itu masih perlu juga. Saya sendiri contohnya kalau misalnya membeli produk-produk tertentu seperti sepatu gitu atau pakaian yang harus pas banget. Nah, itu saya lebih suka di offline karena bisa dicoba dan harus pas gitu. Tapi kalau yang baju yang modelnya umum atau kerudung atau apa itu lebih baik di online gitu. Jadi tetap masih ada butuh untuk offline-nya juga ya, tapi masih ya kayak gitu 20% lah untuk yang offline dan 80% memang online. Memang sejauh itu sih kayak gitu. Memang karena dunia sudah semakin ini ya mendigital, mau tidak mau harus seperti itu. Iya. Mbak, saya mau nanya suka dukanya Kak Nuni dalam dunia digital marketing ini, dalam menekuninya, menjual apapun dan lain sebagainya itu, apa yang paling menyenangkan, apa yang paling menyakitkan mungkin ya, bikin sedih itu apa? Yang paling menyenangkan ya itu kita mudah banget kita menawarkan itu ke teman-teman yang lewat digital marketing. Kita tidak harus menunggu mereka siap untuk ketemuan, itu kapan aja kita bisa mengenalkan. Itu yang paling mudah dan menyenangkan. Kita juga bisa menjangkau orang yang lebih jauh, bahkan di luar negeri gitu ya. Kalau produknya memang cocok untuk orang-orang di luar negeri, itu kita gampang banget kita merangkul mereka itu untuk melihat produk kita. Tapi yang paling sedih adalah kita kalau online itu bisa bekerja selama 24 jam nonstop, yaitu karena ternyata orang itu online terus, kayak ini orang nggak pada tidur apa sih gitu, saya pikir kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kita sampai ke luar negeri juga itu lebih kita benar-benar 24 jam karena perbedaan waktu ya, kayak gitu. Yang paling itu kayak gitu. Jadi memang harus diperhitungkan tenaganya saat kita online terus kayak gitu. Oke. Nah, ini ada satu yang bertanya nih, langsung aja ya sebelum terlewatkan, dari Nikolai Agung Wibawa. Apakah Kak Nunik ya memerlukan riset dan mengukur konversi dari tayangan agar marketing berhasil? Apa tips triknya yang mudah untuk pemula? Gitu. Maaf. Oke. Iya, jadi sebenarnya untuk langkah awal saya itu nggak mikir macem-macem yang ribet-ribet. Saya itu bermula, kalau untuk kerudung itu saya bermula yang tadi saya ceritain itu. Saya cuma modal 20-an kerudung saya tawar-tawarkan di bazar, tapi sambil nawarin online. Tapi akhirnya saya setelah itu
nggak buka bazar lagi karena ternyata lebih banyak laku di online dan lebih cepat. Nah, jadi saya nggak riset dulu tuh, nggak ada apa-apa sama sekali. Saya tidak melakukan apapun sama sekali, nggak melakukan riset, nggak melakukan apapun. Itu saya udah learning by doing, tapi langsung aja melakukan gitu, langsung aja. Nah, setelah itu baru saya pelajari ini kira-kira kan akhirnya saya terjun di digital marketing. Nah, setelah itu saya pelajari apa sih kelebihannya, apalagi sih yang bisa saya lakukan di dunia digital ini, kira-kira bagaimana lagi cara menjangkau lebih banyak customer lagi. Nah, itu baru saya pelajari dari situ. Termasuk SEO itu juga salah satu yang untuk apapun ya. Bahkan sekarang YouTube aja pakai SEO ya. Kan anak saya tuh yang lagi belajar SEO-nya YouTube. Nah, jadi ya itu aja. Kita tinggal menyelam, gak usah mikirin susah-susah dulu, langsung aja terjun, terus baru kita pelajari kayak gitu. Baru kita pelajari gimana sih, karena beda produk itu pasti akan beda juga gimana-gimananya gitu. Langsung aja. Jadi nggak ada tips apapun dari untuk pemula untuk memulai digital marketing selain langsung melakukannya. Yes. Gitu. Ya. Kita perlu belajar soal keinginan pasar, Mbak. Misalnya, Mbak waktu itu kan ceritanya ngejual hijab nih. Apakah pasar tuh lagi hijab yang model ini atau yang model ini? Apakah perlu tuh kita melakukan penilaian terhadap pasar, begitu belajar tentang pasar ini? Boleh? Perlu banget. Jadi dulu itu kita perlu mempelajari kebutuhan pasar, tapi kita juga harus mengukur sendiri, jangan sampai kita jadi kewalahan karena menyediakan keinginan pasar yang terlalu bermacam-macam. Jadi kita pilih aja segmen pasar. Saya itu dulu paling mudah itu bikin pasmina dan kerudung segi empat. Jadi saya cari pasar yang pemakai kerudung dua jenis itu, pengguna dua jenis kerudung itu. Mereka sih memang setelah dalam perjalanan mereka ada yang bilang, Mbak bikin dong yang instan, Mbak bikin dong yang syar'i gitu misalnya. Nah itu saya masih bertahan dulu, aku lebih mudah bikin yang dua jenis itu. Toh yang pasar yang membutuhkan dua jenis kerudung itu juga banyak gitu. Jadi ya udah saya itu aja dulu gitu. Nah terus mempelajari kebutuhan pasar juga itu harus kita lakukan saat kita mau coba ekspansi ke luar negeri ya. Dulu saya sempat kepengen coba mungkin ke Turki atau ke Paris ya, walaupun harus banyak riset dulu ya. Tapi setelah dipelajari kalau di Paris itu bahannya harus yang kayak gimana nih, karena mereka kan punya 4 musim. Apakah mereka dulu saya jual pasmina karena memang saya kepengen juga jual ke non muslim, karena non muslim itu bisa dipakai untuk scarf, untuk shawl gitu. Jadi non muslim juga bisa pakai. Nah, kalau di luar negeri kita lihat lagi apa musimnya gimana, cocok atau enggaknya. Itu penting juga. Oke. Baik, apakah Mbak Nuni itu pernah mengikuti pelatihan tentang digital marketing? Atau karena memang dulu masih awal-awal, ya seperti tadi yang dibilang, terjun aja langsung gitu. Nanti baru dipelajari gitu. Saya itu awalnya memang langsung terjun. Tapi setelah itu mempelajari secara langsung. Belajar otodidak ya, belajar sendiri. Nah, kemudian saya ini coba kira-kira yang ditawarkan oleh orang untuk belajar digital marketing itu apa sih? Kalau ternyata materinya sudah saya pelajari sendiri, saya nggak ikut. Tapi kalau materinya kira-kira saya belum tahu dan kira-kira dalam, itu saya ikut. Tapi saya kebanyakan belajarnya ya dari internet juga. Saya cari-cari dari buku juga. Saya lihat-lihat nih. Itu buku bagus juga, kayaknya sih pokoknya belajar berjualan ala orang Cina itu bagus, itu keren cara-cara itu. Saya baca bukunya, latihan gitu. Kalau di online itu saya belajar sendiri yang lain-lain, gimana sih cara supaya orang suka produk kita, gimana sih cara memasarkan, itu belajar sendiri. Saya hampir tidak pernah ikut pelatihan itu ya gitu. Tapi dulu banget saat saya masih kantor itu saya pernah
ikut workshop customer care skill workshop. Jadi customer care. Jadi gimana sih cara kita berhadapan dengan customer? Nah, itu saya pernah itu. Jadi itu saya terapkan. Tapi bertahun-tahun sebelum saya kenal digital marketing sih kalau itu. Gitu. Tapi itu mungkin ilmunya bisa dipakai sekarang gitu ya. Bisa dipakai ketika terjun ke dunia digital marketing ini. Bisa banget karena kita kan apa namanya tipikal orang Indonesia itu beda dengan customer luar negeri. Orang Indonesia itu walaupun kita sudah punya web, kita sudah menyediakan tempat langsung untuk order, mereka tetap akan tanya ke kita. Mereka akan tetap mau chat dengan kita. Mereka nggak bisa tuh langsung beli, itu nggak bisa. Nah kita harus tahu di situ. Memuaskan kadang-kadang ya. Ya iya. Jadi begitu kita apa namanya terjun, kita tahu nih apa tipe-tipenya customer orang Indonesia kayak gitu. Jadi ya udah tetap harus chat juga walaupun kita udah punya segala macam hal untuk beli kayak gitu. Dari customer care skill workshop itu saya belajar tentang itu dapat semua dari situ. Oke, ilmu nih. Oke, baiklah. Tadi kita memang mulainya udah telat nih, tapi lumayan nih kita udah sekitar 45 menitan nih di ngobrol bareng Blogfam dengan tema digital marketing. Jadi banyak yang udah disampaikan sama Kak Nuni tadi ya ke teman-teman semuanya. Mulai dari apa itu digital marketing, kemudian bagaimana memulainya dan lain sebagainya. Ada yang bernis juga, tapi ada yang gado-gado. Terus kita juga harus bisa mengenal pasar ya, belajar apa keinginan pasar, tapi juga tidak harus selalu mengikuti semuanya gitu. Campur-campurlah sama idealisnya kita dan jangan branding ini ya. Oke, jadi tadi juga ada yang bertanya, sudah dijawab. Ada juga yang bergabung, namanya Luis Thomas Ire. Beliau itu musisi dari ND yang juga melakukan brand diri di YouTube dan cukup sukses juga. Nah, ada lagi nih Nikolai ya, Niko nanya lagi nih, Trims Kak Nuni mau tanya lagi, dengan pengalaman yang luar biasa dan cukup lama di dunia digital marketing, pernahkah Kak Nuni mengalami jatuh dan bagaimana mengatasinya untuk bangkit lagi? Ini penting nih. Pernahkah Kakak? Jadi gini ya, kalau jatuh dalam hal ketipu, bangkrut itu enggak, dan jangan sampai ya, semoga jangan. Tapi kalau karena kita capek banget, jadinya suasana hati jadi nggak enak untuk melakukan apapun, itu pernah banget, itu pernah sampai di titik nol, semangat itu nggak ada, sedih, nggak semangat, terus tidak ingin melakukan itu lagi, itu ada, saking kita capeknya, saking kita ribetnya gitu. Nah, itu sebenarnya gini, saya dulu jualan jilbab itu karena saya sumpek banget di dunia nulis. Saya nggak tahu deh, saya capek mikir segala macam, akhirnya saya nggak punya energi untuk nulis, akhirnya saya kepengen refreshing, tapi bukan bentuk refreshingnya itu bukan sesuatu yang menghabiskan uang, malah kalau bisa menghasilkan uang, saya gitu saat itu. Nah, akhirnya ketemulah saya ingat banget ya dulu Ustadz Yusuf Mansur, dia bilang kalau kita mau dagang, cobalah dari sesuatu yang kita sukai atau kita pakai. Akhirnya coba deh jualan kerudung, saya tuh sama sekali nggak bakat dagang dan nggak pernah. Nah, coba deh saya produksi kerudung, suka nih kerudung kayak gini. Akhirnya itu bisa itu bisa menjadi bukan selingan ya, hiburan saat saya sumpek nulis. Nah, dengan adanya hiburan itu menjadi satu kegiatan baru lagi yang sama sekali berbeda dengan dunia nulis. Nah, di kerudung jadinya setelah itu saya bisa bangkit lagi di dunia nulis. Di kerudung jalan, di dunia nulis saya juga jadi mood lagi, semangat lagi, senang lagi gitu. Karena memang sebenarnya passion di dunia nulis, tapi karena waktu itu capek banget, ya udah butuh selingan itu, butuh refreshing. Akhirnya ya bisa jalan dua-duanya lagi gitu waktu itu. Bangkitnya lagi itu kita coba alihkan dulu ke dunia yang berbeda, ke kegiatan yang berbeda, ke aktivitas yang sama sekali beda dengan tempat kita jatuhnya itu tadi. Kayak gitu. Nah itu ampuh banget menurut saya.
kayak gitu. Semoga membantu. Ya, semoga bermanfaat. Oke. Saya sebenarnya tadi udah mau nutup, tapi karena tadi ada pertanyaan, jadi saya nanya lagi ke Kak Nuni. Ada yang mau disampaikan nih sebelum mengakhiri kegiatan bincang kita sore ini ya, bincang bareng ngobrol bareng Blok Fem. Ada yang mau disampaikan nih Kak Nuni kepada teman-teman yang menyaksikan apalah untuk dunia digital marketing ini. Mungkin ada yang baru mulai, ada yang sudah sementara menjalaninya tetapi mandek dan lain sebagainya. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? Jadi intinya adalah saat ini kan eranya sudah era digital ya. Jadi jangan malas untuk ikut terjun ke era digital karena memang mau tidak mau kita pasti ada di era itu. Kita pasti terbawa. Kalau kita nggak ikutan kita nggak bisa apa-apa. Bukan hanya ketinggalan zaman, tapi kita tidak bisa hidup nanti jadinya kalau kita tidak menggunakan digital marketing. Terus kedua, kalau kita mau melakukan sesuatu untuk sesuatu yang tidak mengorbankan sesuatu yang besar, itu lakukan saja. Misalnya kayak gini, ada orang yang kepengen banget resign untuk jadi entrepreneur. Nah, untuk menjadi entrepreneur itu kita harus siap dulu. Kalau misalnya kita harus resign, kita harus siap dulu. Tapi kalau kita tidak perlu resign, ya langsung saja lakukan. Kita coba aja saat nggak usah terlalu banyak mikir. Kalau memang tidak mengorbankan sesuatu yang besar, seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu, demikian dulu kegiatan kita, kegiatan ya, ngobrol kita sore ini. Pesan yang dari Nuni untuk teman-teman semuanya udah ya. Kalau memang misalnya kalian melihat, ini peluang untuk rugi yaitu dikit, langsung deh ke dunia langsung melakukannya, misalnya mau menjual sesuatu melalui dunia digital ini, karena memang trennya sudah ke situ ya Kak Nuni. Iya, trennya sudah digital. Terima kasih banget juga ya. Terima kasih banyak untuk Kak Nuni, member Blok Fem yang sukses menjadi penulis dan menjadi narasumber kita sore ini. Dan menjadi narasumber kita sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya, nanti bakal kita pilih deh. Kan tadi saya sudah janjikan juga bakal dapetin dompet, koin, tenun ikat, juga bakal dapat oleh-oleh khas Banyuwangi, ya kan? Mungkin ada lagi dari Mbak Nuni nanti ya. Kita bakal pilih yang teman-teman yang udah bertanya atau yang udah gabung dari tadi untuk mendapatkan door prize dari kita. Terima kasih. Nantikan lagi ngobrol di episode-episode berikutnya bersama Blok Fem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.